Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Huda, mahasiswa PPG, Mapel Pendidikan Agama Islam, asal LPTK, UIN, Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, PPG periode 2, tahun 2025, akan mengikuti praktek pembelajaran. Dalam ini kami menyajikan model pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning. Selamat mengikuti video saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk mengawali pelajaran hari ini, silahkan salah satu atau ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Kita pada dulu siap gerak. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pelajaran, setelah doa kita membaca surat-surat pendek. Dimulai dari surat At-Takasur. Oke, dimulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hakumut takasur. Ayo, panjang pendeknya diperhatikan. Ayo, alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha ainal yakin tsumma tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Materi kita apa kemarin? Adab menggunakan sosmed. Nah, sekarang kita ke bab 9 yaitu pernikahan dalam Islam. Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum ke materi, kita absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ayah, jadi Ardianto. Nah, kita absen dulu. Ahmad Josi, Ahmad Surya, Ajeng Andini, Ajeng Ayu, Ardina Bintang, Aura Najwa, Ayu Widya, Dedi Ardianto. Ada suratnya? Ya, oke. Dedi
Dewi Fajar, Dewi Wulan, Erlina Alin, Eva Okta, Evan Abinyu, Helga, Nesa Aulia, Ismailil, Muhammad Habib, Rehan, M. Reza Aditya. Oke, setelah di absen, kembali ke materi lagi, yaitu pernikahan. Sampean sudah kelas 11, berarti usia sampean 17. Pas, berarti. Materi pernikahan. Kenapa toh kok ada materi pernikahan? Tujuan pembelajaran tentang pernikahan itu apa? Biar semuanya tahu. Tujuan pembelajaran materi tentang pernikahan yang pertama, biar sampean tahu apa hakikat definisi tentang pernikahan. Sekarang kenapa? Untuk pemuda-pemudi, yang penting nikah. Tidak tahu sebenarnya apa artinya nikah. Yang penting nikah. Makanya kita nanti bedah apa pengertian dari pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dalil-dalil pernikahan. Dalil nakli maupun dalil akli. Baik nanti dari ayat Al-Quran maupun dari hadis. Jadi punya dasar untuk menikah itu ada dasarnya. Kenapa kok Islam itu menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan? Karena punya dasar. Terus tujuannya apa? Nah, itu dari setiap pernikahan pasti apapun, tidak hanya menikah, pasti apa yang kita lakukan pasti punya tujuan. Pun pula dengan pernikahan. Kita menikah, apa tujuan kita? Apakah hanya karena nafsu atau mungkin karena yang lain? Karena banyak sekali tujuan-tujuan dari pernikahan. Nah, makanya materi kita hari ini adalah pernikahan. Dan model pembelajaran hari ini adalah PBL. Pernah dengar apa itu PBL? Belum. Problem Based Learning. Jadi namanya problem, permasalahan, persoalan. Jadi nanti Pak Uda kasih sampean soal dengan model dikelompokkan. Nanti silahkan dibuat 4 kelompok. Setiap kelompok nanti mendapatkan problem atau soal yang tidak sama. Nanti tiap kelompok mempresentasikan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai jawab. Sebelum melangkah lebih lanjut, Pak Uda ingin tanya, di kelas ini siapa yang punya cita-cita tidak ingin menikah? Hah? Ayo. Mungkin punya angan-angan, malah saya nanti kalau sukses tidak akan menikah. Menikah saya bikin repot. Apa ini anak wong. Apalagi kalau sudah punya anak. Wes mendingan gak usah rabi ae, nak. Mungkin ada yang punya pikiran seperti itu? Ada? Nah, kalau ada punya pikiran terbesit, pikiran seperti itu, nanti habis ini langsung bisa ke BK atau nanti pulang sekolah cari dokter kejiwaan, psikis, tanya, dok, saya kok gini ya dok, punya angan-angan gak pengen nikah, ini saya itu normal apa enggak dok? Nah, jadi bisa nanti tanya-tanya pada dokter. Nah, adakah yang nggak beres dengan saya dok? Nah, tapi saya yakin kelas ini semuanya pengen nikah.
ndak wedok, ndak lanang. Ya, nggak siswa, nggak siswi, semuanya nanti pasti punya cita-cita ingin menikah. Sampai ingin nikah? Kenapa ingin nikah? Nggak pengen. Kenapa kok ingin nikah? Nah, silakan. Jadi alasan apapun sah-sah saja. Itu hak sampean. Bapak muka. Apa? Bapak muka. Ingin nikah, Nes? Potong aku. Tujuannya nikah? Tercatat. Menyempurnakan agama. Terus? Apa? Tujuan sampai ingin nikah apa? Katanya ingin nikah. Ibadah. Oh iya. Pak Jas, tujuan pengen nikah apa? Mempunyai keturunan, Pak. Mempunyai keturunan, Pak. Mempunyai keturunan. Ayolah. Nah. Kita apalagi dicari. Bisa saja. Sampean. Ayo Mbak, apa tujuannya sampean menikah? Katanya ingin nikah tadi, ayo. Apa tujuannya ingin nikah? Meningkatkan ibadah. Nah, dah. Dari semua alasan itu semuanya benar. Nah, untuk lebih meyakinkan. Nah, makanya materi kita hari ini adalah pernikahan. Dan model pembelajaran hari ini adalah PBL. Makanya sekarang kita bentuk 4 kelompok. Seperti yang sebelumnya. Nah, silahkan, biasanya kan sudah punya kelompok masing-masing. Nah, itu kita bentuk. Nah, berhadapan-hadapan, kelompok 4. Nah, silahkan. Untuk lebih adil, jadi nggak harus soal satu, kelompok satu, enggak. Nanti perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil soal. Silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok, satu orang maju ke depan untuk mengambil. Kita acak. Nah, ya silahkan. Nah, silahkan dibuka. Saya kasih waktu 7 menit maksimal. 5 menit sampai 7 menit silahkan jawab, silahkan buka HP-nya. Cari jawaban dari pertanyaan dari kartu yang sudah dibagikan. Ya, silahkan. Mungkin yang satunya bisa menjawab, satunya bisa mencari, satunya bisa menulis. Nah, silahkan kerja kelompok, kerja tim. Gunakan. Mungkin dari pertanyaan yang pertama, pengertian pernikahan dalam Islam. Itu baik secara bahasa, istilah, maupun menurut undang-undang pemerintah. Nah, undang-undang, menurut undang-undang pemerintah. Jadi pengertiannya ada 3. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, dalil pernikahan dalam Islam. Baik itu nanti diambil dari ayat Al-Quran maupun dari hadis. Jadi satu dari Al-Quran dalilnya, yang satu dari hadis. Tuh. Terus hukum pernikahan. Nah, di situ saya kasih bocoran, intinya hukum Islam, hukum pernikahan dalam Islam itu ada hukum asal dan bisa berkembang ke dalam hukum-hukum yang lain. Nah, terus tujuan pernikahan. Nah, itu banyak sekali. Bayangkan tadi sudah di awal pelajaran, tadi sudah banyak yang menyebutkan dan sebagian besar semuanya benar dari tujuan pernikahan. Itu bisa dibuat referensi dari jawaban teman-teman sampean tadi. Ya, oke. Kelompok 3 dari pertanyaan nomor 1 silahkan dipresentasikan. Kelompok 3 untuk pertanyaan nomor 1 yaitu kelompok kaum Adam. Ayo.
Yang keras. Yang lainnya bisa dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Evan Abi Pratama dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya yang memiliki pertanyaan pengertian pernikahan dalam Islam. Jadi pernikahan dalam Islam adalah akad atau perjanjian antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab yang artinya berhimpunan atau berpasangan. Zawaj juga berarti berpasangan. Secara syariah menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tujuannya untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan bersama. Secara umum memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok. Nah. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Tentang pengertian pernikahan? Bisa dipahami? Nah, Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2, jatuh pada kelompok 4. Apa tadi pertanyaannya? Dalil pernikahan dalam Islam. Silahkan, salah satu mewakili. Yang lain tolong dengarkan. Temannya membacakan pertanyaan nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihum layama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqata ayunihimullahu min faslihi wallahu wasi' alim. Wallahu wasi'un alim. Nah, yang hadisnya? Ya, silakan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Ya. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka bukanlah termasuk golonganku. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani Hasan. Mungkin dari dalil itu ada yang dipertanyakan dari Al-Quran. Dan ada dalil lagi dari hadis. Nih, bisa dilihat di kamera. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana. Sekarang pertanyaan nomor 3 jatuh dalam kelompok 2. Silahkan dipresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Hukum pernikahan dalam Islam. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah atau boleh. Hukum ini dapat berubah disebabkan pada ketentuan tertentu. Yang pertama, sunnah. Hukum sunnah menikah ditunjukkan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Kemudian yang kedua ada wajib. Hukum wajib menikah ditunjukkan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin, sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Kemudian yang ketiga ada mubah. Mubah diperbolehkan seorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Ya, mungkin ada pertanyaan itu. Angkat tangan. Bisa diangkat tangannya dulu. Nah, oke, silakan. Nah, ya, dari kelompok 4 mengajukan pertanyaan. Yang lain semak. Nah, silahkan kelompok 2. Kenapa nikah dihukumi haram? Kenapa kok nikah dihukumi haram? Apa alasannya? Nah, bisa menjelaskan dari jawaban sampean tadi. Bisa berdiri, yang jawab bisa berdiri. Jawab.
Ketika seorang calon pengantin tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri, baik dari segi nafkah lahiriah maupun batiniah dan atau memiliki niat menyakiti atau menyiksa pasangan. Tuh. Jadi intinya apa? Belum ada kesiapan sama sekali. Baik dari finansial maupun apa finansial itu apa? Harta maupun fisik. Nah, plus untuk mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok lain, ada yang bertanya? Ya silakan dari kelompok 3 ada pertanyaan, tolong kelompok 2 disimak. Jika ada seorang yang berzina dan setelah dia memiliki mengandung sebuah anak, apakah diwajibkan nikah, diharapkan atau bukan? Nih, pertanyaan sudah terlanjur nikah, belum terlanjur hamil, tapi belum ada ikatan pernikahan. Itu bagaimana hukumnya? Disuruh menikah atau gimana gitu? Atau diharamkan atau dianjurkan untuk menikah? Melahirkan. Nah, silakan. Memang bab pernikahan itu ya kita bersinggungan setiap hari dalam babakan nikah. Makanya harus tahu betul hukumnya. Silakan. Izin menjawab. Pernikahan tetap sah meskipun terjadi saat wanita hamil di luar nikah. Wanita pernikahan tetap sah walaupun Meskipun terjadi saat wanita hamil di luar nikah. itu menurut pendapat siapa? Mungkin di situ ada referensinya. Apa menurut Syekh Muhammad Google karamallahu wajhah? Nah, disinilah nanti ada perbedaan hukum antara hukum negara, hukum pemerintah dengan hukum Islam. Contoh dari pertanyaan Josi, misalnya pacaran yang terlalu akhirnya bisa menghasilkan buah hati. Nah, si perempuan hamil, setelah itu menikah, bagaimana status anak? Nah, kalau secara biologis dia memang ayahnya yang menghamili dia, akhirnya dinikahi dan lahirlah seorang anak, bisakah itu secara agama dinasabkan atas diri ayahnya? Bisa tidak? Bisa? Iya. Dah, dari segi hukum pernikahan mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dilanjut, yaitu kelompok terakhir yang akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu tujuan pernikahan. Nih, pertanyaan nomor 4, silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan pertanyaan nomor 4, tujuan pernikahan dalam Islam. Untuk menyempurnakan agama, menyempurnakan ibadah, menghindari zina, memenuhi kebutuhan naluri, membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah, melanjutkan keturunan yang salih-salihah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membuka pintu rezeki, menciptakan kesehatan fisik dan non fisik. Oke, itu jawaban dari kelompok 1 pertanyaan nomor 4, yaitu tujuan pernikahan. Mungkin dari kelompok lain, tidak hanya kelompok 2, ada yang bertanya, silakan. Mungkin kelompok 2 bisa bertanya diri, silakan. Ya, silakan. Jika terjadi perbedaan pandangan antara suami dan istri mengenai tujuan pernikahan, bagaimana Islam memberikan panduan untuk menyelesaikannya? Jikalau ada perselisihan antara suami atau istri, bagaimana cara menyelesaikan dalam panduan Islam?
izin menjawab. Ada beberapa yang dianjurkan dalam Islam, yaitu musyawarah dan komunikasi baik, saling menghargai dan tidak emosional, mengutamakan maaf dan sabar, mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, melibatkan pihak ketiga atau hakam, menghindari talak sebagai solusi awal. Gimana? Saya terima dari jawaban kelompok 1. Nah, jadi sebab begini, setiap keluarga itu pasti mengalami yang namanya perselisihan, itu pasti. Nah, siapapun keluarganya, entah itu keluarganya Bapak Ibu guru, keluarganya sampean, keluarganya tetangganya sampean, keluarganya para ustadz ataupun petani, semuanya pasti punya permasalahan dalam keluarga, itu pasti. Nah, ciri ini penyanyi dangdut, itu ciri ini bumbu-bumbu cinta. Nah, jadi kelompok 1 tadi menjawab diselesaikan dengan baik, atau dimusyawarahkan, tidak boleh emosional. Ya. Dari 4 pertanyaan sudah terjawab semuanya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nanti sebelum materi kita selesaikan, kita simpulkan dulu. Kita simpulkan hasil materi kita, yaitu pertama pengertian pernikahan, terus dalilnya, hukum pernikahan, tujuan pernikahan. Mudah-mudahan bisa kita pelajari dengan baik, nanti di akhirnya kita bisa melaksanakan. Nah, sebelum tolong dikembalikan ke posisi semula. Kursinya dikembalikan seperti semula. Ya. Nah, mungkin dari awal pembahasan tentang pengertian pernikahan sampai tujuan pernikahan, ada yang masih mengganjal di hati dan ingin dipertanyakan, silakan. Saya berikan kesempatan sekali lagi untuk sesi pertanyaan. Sesi ada? Alhamdulillah, berarti sudah paham semua? Nah, mudah-mudahan setelah kita mengerti dari masing-masing pertanyaan dari poin 1 sampai 4 ini bisa berguna, bermanfaat untuk kita semua. Karena saya sekali lagi kabeh pasti ingin menikah. Kita praktekkan. Nah, untuk kedepannya, untuk minggu depan kita membahas masih dalam materi pernikahan, yaitu tentang rukun nikah dan syarat-syarat yang ada di dalamnya. Karena banyak sekali rukun-rukun nikah dan itu kita harus paham betul. Karena yang namanya rukun dalam pernikahan kok satu saja terlewatkan atau tinggal rukun tersebut, maka pernikahan tidak sah. Makanya kita harus paham betul. Besok pernikahan awake dhewe saya kan sudah menikah dengan lali. Pernikahan sampean bisa sah, baik secara agama maupun secara pemerintah atau negara, diakui agama dan diakui oleh negara. Ya, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Pertemuan kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah, wa ridha wa inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.